pusat perhatian semua rakyat yang datang di situ, karena mari mangan wis parek, gantian iki jangane dibiarno nang pakaiane, segore diulet-ulet ndek kene, suambel, pokoknya semua makanan diusapkan ke pakaiannya, dan begitu kuwabe wis beletotan gak karu-karuan, dicopot karo dheke, sak kuluke, sak celonone karek satu selempang kayak sarung ndek ngono iku, semua dicopot dan kupluke lebokno kene, iki dilebokno, dadi lebokno dilebokno panci, dilebokno piring, wis mari ngono dhek nglego melayu mulih gak pamit gak apa, ditututi karo Ki Ageng Mangir. Sopo iki koyo ngene iki? Begitu Ki Ageng Mangir sampai keluar, Sunan Kalijaga sudah hilang. Sak jaran-jarane sak 20 pengawale wis gak ono, dadi gak ketututan. Padahal sebenarnya kalau mau hilang dia butuh sekian ratus meter untuk sampai tempat di mana dia bisa menghilang. Tiba-tiba hilang. Detik itu juga Ki Ageng Mangir mengatakan kepada anaknya, menantunya yang namanya Ki Ageng Wonoboyo. Wonoboyo ini juga cucunya Brawijaya juga dari daerah Gunung Kidul. Semuanya juga muridnya Sunan Kalijaga. Dia bilang sama Wonoboyo, Wonoboyo, kowe saiki mimpin tanah Perdikan Mangir. Kowe saiki tak dapuk dadi Ki Ageng Mangir Wonoboyo kaping 1. Lah Wonoboyo bingung, lah panjenengan badhe pripun niki kok diparing keten kula. Aku tak goleki guruku, langsung mencolot nututi Sunan Kalijaga, metu nang halaman bingung nututi nang ndi iki. Begitu metu regol nang di rono tarono, wis pokoknya akhirnya melayu ngono ae. Melayu terus, dolek sampai berbulan-bulan, sampai akhirnya dia ketemu di lereng Gunung Merapi. Kemudian Sunan Kalijaga mengatakan, oke, nek kowe arep dadi muridku, tak uji sik. Kowe kudu iso dadi naga ngubengi Gunung Merapi, ilatmu karo buntutmu kudu iso gathuk. Wah, berusaha setengah mati. Itu simbolik, artinya dia diakui murid kalau dia sudah menyebarkan kebaikan ke seputar Gunung Merapi. Teman-teman sekalian kan pernah tahu ceritanya Nasruddin toh? Nasruddin Hoja. Mirip seperti itu toh? Itu di Persia sana, jadi itu di zaman Genghis Khan. Ada seorang sufi gendeng kayak Abu Nawas, diundang nang keraton gak diterima karo satpam. Karena pakaiannya tidak memenuhi syarat, akhirnya dia mulai nyili tonggone, berpakaian tertib yang memenuhi syarat. Dia datang lagi ke keraton, sampai di situ diterima. Mangkel atine, sing diterima lah duduk aku sing diterima lah pakaianku Akhirnya dia melbu ke perjamuan, kelambine dicopot, sebenarnya dicopot dilewebokno ngono mang bleng. Akhirnya mulai karo katokan tok, satpam dulu kok sampean mangsul katokan. Lho sing diundang lah pakaian duduk aku, mulai deh. Iku Nasruddin. Tapi lah gak sampai jangan sambil dibledot. Nah, Sunan Kalijaga Jawa rek lebih dari wong Arab ya wong Persia. Nek ngono tok gampang iku kudu luwih dramatis. Ngono nek Jawa. Itu sekalian ya, oke. Jadi Sunan Kalijaga itu pun dia mengalami kegagalan. Saya kasih dua aja kegagalannya. Kegagalan dalam arti dia nggak gagal, cuman sejarah punya sifat sendiri dan Allah memiliki rencana sendiri. Kamu tahu, Mas Karebet ketika dia menjadi Raja Demak, tapi dia memilih beristana di Pajang, itu ada yang tidak terima, yang merasa dia lebih berhak untuk menjadi raja, yaitu Haryo Jipang atau Haryo Raden Penangsang. Ya. Karebet ini sakti luar biasa. Karebet ini yang memegang Kiai Sangkelat. Kiai Sangkelat ini yang membuat adalah Empu Supo Anom. Itu empu nomor 1 kerajaan Majapahit. Yang pernah dicuri keris ini dari kerajaan Demak oleh oleh Ki Maling Celuring. Jadi tahu krungu Maling Celuring? Celuring itu asal usule iku ana wong jenenge Ki Celuring ndek Blambangan kono. Carane mlebu omahe wong iku gak perlu lawang, gak perlu bolongan, pokoknya ana lampu titik set mlebu deh. Maka dia berhasil mencuri Kiai Sangkelat ini di kerajaan Demak. Wes digonang Blambangan,
Sunan Kalijaga roh, oh gampang po supaya konang Belambangan pura-pura oh dadi pandai besi. Wis pokoknya diatur ke Sunan Kalijaga iso balik meneh lah. Akhirnya dicekel Karebet. Nah Karebet ini mau ngelawan arek cilik jenenge Arep Penangsang gak enak sih. Arek cilik pedida-pedidi kok tak sikat temenan kon. Akhirnya sing dikon ngladeni anak angkatnya yaitu Jebeng Sutawijaya atau yang kelak menjadi Panembahan Senopati. Gitu ya. Saya kasih tahu, Sunan Kudus sama Sunan Kalijaga ini kan seperti saudara dan senior dan junior. Mereka satu inilah, satu perjuangan, satu misi segala macam. Meskipun Sunan Kudus agak Syiah, Sunan Kalijaga Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Tapi yang ingin saya katakan kepada Anda, Sunan Bonang, Arya Penangsang ini muridnya Sunan Kudus, sementara Mas Karebet ini muridnya Sunan Kalijaga langsung. Ini mereka konflik berdua, si Kudus sama Kalijaga tidak bisa kok menyelesaikan konflik mereka. Akhirnya terjadilah peperangan toh, duel antara Arya Jipang melawan siapa? Sutawijaya. Dan itu pun menangnya Sutawijaya karena strategi politik. Jarane Arya Jipang jenenge Gagak Rimang, jaran lanang brancah. Mulane politiknya aku tak perang musuh Arya Jipang nggawa jaran wedok. Oh, iki gerung tau kok pikir kan ya. Nggawa jaran wedok sing seksi. Jadi akhirnya ditambahi susu loro nih sore kan gitu. Anggur ngomong seksi ngono gemeriyuk, oke? Kan ngerti tau ceritanya nyenengke kok, nek ceritanya itu memang dramatis. Akhirnya tidak terkendali Gagak Rimang ini. Jadi Arya Jipang di seberang sungai, Panembahan Senopati di sini, Jebeng di sini. Begitu si Gagak Rimang ngelihat kuda ini, dia langsung meloncat menyeberangi sungai di luar kendali Arya Jipang. Nah, ketika kudanya larat seperti itu, dia tidak mampu menguasai dirinya sehingga tombak Kiai Banca si Jebeng Sutawijaya ini masuk ke perutnya Arya Penangsang. Nah, ketika ditarik ternyata ususnya membaur keluar sampai akhirnya ngguleti sak wetenge sak nggon sabuke, sehingga ketika Arya Penangsang menarik kerisnya ususnya brodol, kena kerisnya dhewe mati. Lho nyenengno iku. Artinya adegannya iso-iso ae lho. Ana wong mati ususnya, saya terus jadi eling Cak Nur. Cak Nur Khalil Majid itu meninggalnya dalam keadaan ususnya masih di luar perut, dan aku takon nang Bu Umi, Bumi ki kapan jare dokter iki ususnya dilebokno, jare dokter anu ngenteni Cak Nur sehat. Mboten kualik ta. Nek prasa kula Cak Nur sehat ususnya dilebokno lha ngoten sih. Nek jare dokter gak Cak Nur dinteni sehat sik kait ususnya dilebokno. Iki sing bener sing ndiki filsafate iki. Itu juga yang terjadi pada Arya. Jadi Sunan Kalijaga sampai akhir hayatnya tidak mampu mendamaikan dua orang ini, bahkan dengan Sunan Kudus. Satu. Jadi gak iso masih aku kate lapo-lapo ndek dunya iki, nek aku gak iso Gusti Allah mentakdirkan aku gak iso mengatasi masalah, ya gak masalah, yang penting aku berjuang terus. Dan Sunan Kalijaga meneruskan perjuangan sampai awal Mataram. Karena masuknya tak kandani, kenapa saya Mojopahit kok dibawa ke Demak? Karena ada semburan lumpur di Canggu, ada lempengan bumi yang bergeser yang membuat struktur pertanian menjadi kacau di ujung Mojopahit itu, sehingga infrastruktur pertaniannya menjadi tidak mampu lagi menyangga perekonomian Mojopahit. Maka Sunan Kalijaga berpikir harus menoleh kepada perdagangan global, harus menoleh kepada ekonomi pesisir. Maka ditransformasikanlah dari kerajaan yang agak di pedalaman, yaitu di Mojo Agung, Canggu, Mojokerto, itu diseret ke pinggir pantai, yaitu ke Demak di desa Gelagahwangi, dalam rangka supaya ada transformasi menuju pertahanan pangan dan lain sebagainya. Dan itu Sunan Kalijaga luar biasa. Nek wong gak ngerti perekonomian gak iso duwe ide kayak ngono iku. Jadi Sunan Kalijaga iku duduk seniman yang berdakwah dengan seni.
Sunan Kalijogo ahli ekonomi, ahli perdagangan, ahli strategi politik, pendekar yang mumpuni, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ekonomi pesisir ini kemudian pelan-pelan dieliminasi lagi oleh watak Jawa yang kurang tegas. Jadi Raden Sultan Hadiwijaya Joko Tingkir itu pekewo, kate beristana di Demak itu pekewo. Aku tak ndek pinggir-pinggir, aku tak ndek Pajangai. Dia lupa bahwa dengan dia masuk ke Pajang, maka seluruh infrastruktur keraton juga akan pindah ke pedalaman. Jadi perekonomian global yang diciptakan Sunan Kalijogo menjadi masuk ke pedalaman. Sunan Kalijogo tidak setuju, tapi sudah terlanjur. Ketika itu kemudian sibuk dengan pertarungan antara Mas Karebet dengan Aryo Jipang. Itu pun kemudian ketika sampai kepada gara-gara Aryo Jipang bisa dibunuh oleh Panembahan Senopati, akhirnya Panembahan Senopati diberi hadiah oleh Mas Karebet tanah Mentau. Dan Mentau itu sangat pedalaman. Maka terjadilah degradasi politik. Dari pedalaman ke pesisir, dari pesisir dikembalikan ke pedalaman, itu pun degradasinya double. Tidak hanya sifat perdagangannya menjadi dari perdagangan ke pertanian, tapi legitimasi spiritualnya pun berubah dari Wali Songo yang semula menjadi background politik, berubah menjadi Nyai Roro Kidul. Nah, Panembahan Senopati kemudian sirsiran dan kawin sama Nyai Roro Kidul sampai Sultan Hamengkubuwono ke-10. Semua rabi karo Nyai Roro Kidul. Atimbangane tak kongon pegatan anu Roro Kidul tak kon jilbaban ngono ae saiki. Cek gak angel-angel nemen-nemen. Ya saiki sembahyang 5 waktu semua. Nyai blorong barang wis sembahyang 5 waktu. Kadang-kadang melok jemuan barang. Ngono ya kanca-kanca ya. Saya ingin mengatakan kepada Anda, ayo belajar sejarah supaya Anda tahu Anda ini Garuda. Anda ini bangsa besar. Kan itu kan selalu saya omongkan di Bang Wetan. Tidak apa-apa, sampai akhir hayat Anda belum berhasil, tidak apa-apa. Anakmu yang berhasil, nek gak anakmu putumu. Tapi kita bangun kembali paruh yang baru itu, kuku yang baru itu, dan tidak pernah putus asa. Gak direken karo pemerintah, gak direken karo Indonesia, anggitmu Bang Wetan direken ngono kaya apa? Kene ya gak ono sing ngereken. Gitu loh, ayo direken-reken dewe. Kok repot. Geden di Bang Wetan karo Indonesia aku takon, secara nilai. Secara nilai. Komprehensinya, kedalamannya, ketinggiannya, ketajamannya, gede mana Indonesia sama Bang Wetan? Pernahkah Indonesia mencapai ilmu-ilmu seperti ini? Tidak kan? Lagi lebih besar Bambang Wetan. Lah iya, wong jelas Bambang Wetan luwih gede timbang Indonesia, kok kon njaluk digendong Indonesia? Lah dengkek Indonesia gendong Bambang Wetan. Kon sing kudu gendong Indonesia, betul enggak? Kamu jangan minta diakui loh yang lebih kecil dari kamu. Tidak kuat hatinya, tidak kuat pikirannya. Kamu yang lebih besar dari mereka, kamu yang menampung mereka, kamu yang punya kebesaran jiwa kepada Indonesia. Ngono. Bung Karno iso pidato ngene iki. Manggel aku suwe-suwe. Lho nek Sunan Kalijogo ngene iki, seluruh ilmu dia kuasai sebagaimana Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, terakhir sekali jaga kedawan-dawan. Nanti saya minta Pak Wiwit sama Pak Huda, Cak Dil, Cak Enang, sama Mas Toto untuk maju. Kiai Haji Toto Raharjo, sudah lama kita tidak ketemu. Sudah banyak ayat-ayat yang dia hafal. Oke, sebelum mereka masuk nanti kita akhiri dengan itu. Terakhir Mas, soal wayang ini loh. Saya mohon Anda nerusin itu. Karena wayang ini akan ditransformasikan ke dalam berbagai macam formula sesuai dengan perkembangan teknologi. Meskipun pedalangan yang seperti itu tetap berjalan dan akan tetap kita hormati, mereka juga harus belajar menghormati wayang digital. Karena masalahnya adalah itu mbahmu dhewe iku. Cakil itu termasuk homo erectus, ya,
Cakil, kalau Abimanyu Homo sapien. Homo erectus yang tersisa, yang di tikungan iblis sudah saya katakan, itu dulu diusir dulu oleh Kanzul Jannah. Atau jadi gini, iblis itu disuruh Tuhan ke bumi, ke Pulau Jawa, terus itu bilang sama Homo erectus, sebentar lagi saya akan bikin Homo sapien, diawali dengan Adam. Kamu semua siap ikut Adam, kalau tidak kamu musnah saja. Kan gitu. Akhirnya buto-buto dikandani karo Semar. Semar itu siapa? Semar itu Semoro Bumi. Semoro Bumi itu ya iblis itu. Iblis itu adalah malaikat yang paling besar jiwanya, sehingga dia mau dikutuk-kutuk karena dia yang paling kuat. Kalau Jibril tidak kuat. Nek Semar kuat, dia elek-elek wong terus, anggarono wong elek iblis. Jadi iblis itu kuat hatinya, besar jiwanya, sehingga dia mau menjadi antagonis di dalam seluruh kehidupan manusia. Lho iki rada angel ndelok wacana koyo ngene iki. Kiai-kiai apa-apa gak krungu. Iki nek dibantah yo angel, gak dibantah yo medeni iki kan gitu. Nggih ta mboten? Loh, Anda pikir iblis musuhnya Tuhan? Iblis itu nangis nek dituduh. Kan waktu Anda nonton tikungan iblis kan terakhir iblis nangis. Loh, saya kok dituduh musuhnya Tuhan? Ndak berani saya sama Allah. Saya ndak berani. Gila apa? Bukan saya punya kerajaan terus Allah punya kerajaan terus aku melawan Allah. Nggak ada kemungkinan. Allah itu nomor satu, Muhammad itu idolaku. Dan setelah Muhammad tiada, aku tidak punya gairah lagi untuk menggoda manusia. Kan begitu kata iblis. Terus dia sholawatan. Loh temenan loh ya, iblis sholawatan. Loh apa nggak boleh iblis sholawatan? Anggitnya iblis sing gawe-gawe awake dhewe sing gawe sapa? Sing ngongkon sapa? Gusti Allah, piye apa sih kan niku? Bener tak gak? Emang ada yang bisa melawan Tuhan? Iblis tidak bisa. Setan tidak ada hubungannya sama iblis. Setan itu gaenanmu dewe. Minal jinnati wan nas, bikinanmu sendiri. Dadi nek awakmu auzubillahi minasyaitonirrajim iku aja ndelok kono, delok raimu dhewe. Oh iku sing kene berlindung dari raimu dhewe. Wacan kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mengipas-ngipas hati manusia. Siapakah dia? Mereka adalah dari jin dan manusia. Lah kok iblis disalahno? Iblis bukan jin, bukan manusia. Setan itu yang yuwaswisu fi sudurin nas itu berasal darimu sendiri dan dari jin. Kan begitu. Jelas kayak ngono kok. Nah Anda ikut kepercayaan Katolik internasional, Kristen internasional yang membedakan, yang mempertentangkan kerajaan Tuhan dan kerajaan iblis. Tersinggung Tuhan. Oh no tak kerajaan liane aku. Tuhan kan tidak pernah marah sama orang-orang kafir. Kamu kafir, enggak masalah. Cuma ojo manggon di omahku kon. Halo nggak? Ten pundi kula lungone. Untuk apa Tuhan marah? Kan Tuhan cuma mengatakan barang siapa yang keberatan terhadap kehendakku, barang siapa yang tidak terima dan tidak ikhlas menerima keputusanku, aku persilahkan untuk keluar dari bumi dan alamku. Carilah hidup di tempat yang lain. Ampun ngoten ta. Lah terus ten pundi kula mlayu. Ate wong nyolong bareng ku ya lucu. Nyolong terus kok singitno. Gusti Allah lak guyu dhewe. Kon rono kepethuk aku, rene kepethuk aku, runu kepethuk aku. Lah kok singitno ndek endi olehmu nyolong ku lho, kok singitno ndek endi? Lah aku lapo nyolong ku lapo. Wong nang ndiae kepethuk aku kok. Terus mari ngono seniman menulis drama monolog Butet Ketara Harja mencari Tuhan. Tuhan nang omahku nun ya apa arek-arek iki. Lah kok saiki ket ndoleki aku lho. Lah sing gawe dekne sing ku aku ket biyen arene. Lah kok saiki moro-moro mencari Tuhan. Aku mencari Tuhan. Gusti Allah bingung lho. Aku gak kene ket biyen nek. Itu ya teman sekalian ya. Mudah-mudahan ini membuat Anda jadi Garuda tadi.
Beneran Garuda itu beneran, dan kita bangsa besar. Dan wayang ini Pak bukan itu India, bukan orang India, bukan itu khasanah dari India. Orang India itu provinsi kita, pusatnya di Kediri, Astinapura. Mereka kita suruh bercerita, menulis tentang kekuasaan kita di sini. Memang mereka yang berkarya, tapi mereka kita suruh menulis tentang kita di sini. Jadi Arjuna itu mbah kita, Puntadewa mbah kita, mereka itu semua mbah kita. Yo bawa sampean turunane belung ya soalan lah. Ono sing turunane canggih, ono gak masalah. Makanya mereka nulisnya itu teknis akademis, disempurnakan oleh Sunan Kalijaga. Ndak bisa cuman Mahabharata garing koyok ngono. Kudu ana fungsi Ponokawan. Dewa karo Semar iku, wong cilik karo dewa iku kudu sambung. Karena di Mahabharata asli tidak ada. Yang namanya Panembahan Ismaya kalau di bumi namanya Semar. Semar itu ya rakyat kecil, ya dewa. Jadi ajaran demokrasi itu gak usah ono demokrasi, zaman biyen kene wis lebih demokrasi daripada yang ada sekarang. Karena nek kon ngomong kan ngene, asli ini kan strukturnya gini kalau feodalisme. Brahma sampai Sudra, betul loh? Iki lak lurus ngene. Lah kalau iki lak dirusak karo Sunan Kalijaga dikai Semar. Semar nggone ndek endi? Ya ndek ndukur ndek nisor. Berarti aku kudu sambung kene karo kene, berarti mubeng. Betul ndak? Menjadi gini, ndak begini lagi tapi begini. Wong iki Panembahan Ismaya, iki Semar. Kudu nyambung ini. Maka hidup menjadi siklikal. Maka wayang adalah ajaran yang luar biasa. Yang Quran tinggal memberi legitimasi. Bukan Quran itu barang, sebelum Quran ndak ada informasi Quran, ya ada. Saiki ki wong-wong iki rada ngawur sih anggite biyen iku Quran itu segala-galanya, memang segala-galanya sebagai pamungkas dari informasi Allah. Tapi gak Nabi Daud nganggo Quran ta? Lah mboten sih. Nabi Isa ya gak. Nabi Muhammad ae wis meh gak ono lho kae jangkep Qurane. Nggih ta mboten? Bukan saya merendahkan Quran, Quran itu memang segala-galanya dari firman Allah. Tapi ojo lali Nabi Adam iku modho ndek bumi gak kok terus gembol Quran ngono gak. Gurung ono Quran waktu iku. Dan dunia dengan ada Al-Qur'an itu segini dibanding sak depo dunia tanpa Al-Qur'an. Betul enggak? Jadi ayo nganggo Quran dan hadis, tapi jangan lupa sebelum ada Al-Qur'an mushaf yang dimulai dari Iqra, Alif Lam Mim sampai Qul Huwallahu Ahad, ada Al-Qur'an yang sudah abadi sejak awal, yaitu Al-Qur'an fi anfusikum wa fil afaq, yaitu Al-Qur'an yang berupa anugerah-anugerah Allah di alam semesta dan di dalam dirimu masing-masing. Itu ayat-ayat Allah namanya. Nah, yang ayat-ayat literer dirumuskan itu namanya Al-Qur'an. Terus kalau megang Al-Qur'an kudu wudu. Lah ngono saiki. Nek Qur'ane sing dicetak iko kudu wudu, tapi nek Qur'ane ndek BlackBerry ta ndek iPhone gak wudu. Ono peraturan ngono iku. Dadi nek Qur'an ndek handphonemu iku gak kudu wudu. Tapi nek Qur'an sing dicetak iku kudu wudu. Iku mulane ta sinau. Quran itu nilai. Kalau Quran yang ada di masjid itu namanya mushaf. Itu kertas sama tinta. Dan mayoritas kertas sama tinta yang menjadi mushaf itu bikinan Cina. Jadi yang kamu hormati itu bukan kertasnya, betul enggak? Bukan tintanya, nek tintanya bikinan Cina kok. Mulane meskipun itu di handphone ya kamu hormati. Nah saiki nek handphone gak diapa-apano, nek Quran disowon ngene iki nang ndi. Ya bener ya apik, cuman terus ojo terus kalau yang di masjid itu harus kita gini kan, kalau di handphone ndak apa-apa itu ndak anu kok ndak harus wudu gitu loh. Itu bukan Quran, itu mushaf. Quran itu nilai, ditulis supaya sambung kepada kebudayaan manusia dengan cara menuliskan manual yang namanya mushaf. Wayang yang ngono. Mahabharata itu nilai struktur ajaran
terus diantarkan kepada Anda dengan wayang pipih, wayang golek dan sebagainya. Sekarang diantarkan oleh beliau dengan sistem digital. Podo nilainya, wayangnya ya podo. Nah, saya ingin mengatakan kepada Anda, wayang itu jangan dianggap itu barang asing. Itu lahir dari kakek moyang kita sendiri, dan pelakunya adalah kakek moyang kita sendiri. Parikesit berakhir kekuasaannya karena banjir Nuh, karena Krakatau meletus, menenggelamkan 2/3 bumi, mencairkan kutub selatan. Itu semua dulu di sini. Maka ini negara ndak butuh dunia aslinya. Kene iki nek ana presiden Indonesia wani mengembargo dunia, selesai masalah. Ya toh? Kene wedi diembargo dunia. Loh, embargoan kan sakarepmu kan gak iso. Lha nek kene iki wong Indonesia kok. Boto ae iso mangan kok. Gak ono beras mangan boto ya iso, karek biasakno 2 dina 3 dina. Wis sembarang. Gak iso jangan ya sandale diirisi dicecek ya iso. Wong Indonesia. Dan siapa yang lebih kaya dari kita? Nah, kita bukan akan sombong kepada dunia, tapi juga haram kalau kita berendah diri kepada dunia, seperti presiden kita sekarang ini. Ya. Kita tidak akan sombong, tapi kita adalah raja wali. Kita akan melindungi mereka, bukan kita akan menginjak-injak mereka. Kita akan mangku mereka. Kita akan punya hamengku buwono. Nek Jogja ya mengko apa? Wah, mangku buwono ya. Memangku dunia. Jadi kalau kita menguasai, caranya memangku. Cara kita menguasai kan mangku toh. Wes arek sir-siran sing wis kena atine mesti dipangku toh. Caranya lak ngono ah. Itu oke. Silakan Ibu, sudah larut malam, silakan nanti di rumah cari pangkuan masing-masing. Kita sekarang mohon istirahat 5-7-10 menit. Sambil saya mohon dengan sangat Mas Wiwit, Mas Huda, Mas Toto, Cak Dil, Cak Nang untuk maju ke depan. Terus kita dengarkan bersama-sama. Mari kita bernafas. Mari kita masukkan Yang Maha Agung menjadi bagian terpenting dari jiwamu, yang bersemayam di dalam nur dadamu. Fi afidatikum wa fi qulubikum, di dalam hatimu dan di kandungan nuranimu. Anda memejamkan mata monggo, Anda tidak memejamkan mata monggo, tapi mari kita berkonsentrasi dan mendaya gunakanlah bunyi-bunyian dari Kiai Kanjeng ini, agar supaya besok pagi Anda tidak hanya memiliki kuwah dari Allah, tapi Anda juga memiliki energi sultan pada diri Anda masing-masing. Pekerjaanmu akan lebih beres, urusanmu akan menjadi lebih maslahat, keluargamu akan lebih rukun, temanmu akan lebih banyak, dan labamu akan lebih melimpah. Amin ya rabbal alamin. Kalau engkau beli sesuatu murah, kalau engkau menjual sesuatu mahal. Amin ya rabbal alamin. Allahumma tekno, Allahumma tuhno. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol. Tadi setan tuh nggak ada ya. Itu yang penting nih. Kalau definisi saya, setan itu dismanajemen dari pikiran dan akal budi manusia, kira-kira gitu. Soalnya apa lagi iblis, tapi sing muter musiknya iblis sardi jadi. Baik, matur nuwun sedayanipun
Saya kira udah cukup Cak Nun. Silakan Mas Dudung, ada pengumuman mungkin. Bang Wetan bulan depan tanggal 28 bulan puasa ya, Agustus. Oh Cak udah, monggo. Oh iya, monggo. Sebentar. Mungkin ada kalimat-kalimat penutup Mas sudah. Bapak Ibu sekalian, kemarin tanggal 25 Juli itu ada pemilu kada di Sidoarjo dan salah satunya adalah kandidat nomor 4 itu wakil bupatinya Mas Huda ini. Nah, nomor 5 dan kalah katanya. Tapi bersyukur. Nah, kisahnya bagaimana? Monggo Mas Huda. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Cak Nun, Mas Suko, Mas Parto dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah ini kelanjutan dari yang di Sidoarjo barusan saya sama Cak Nun. Jadi tanggal 25 kemarin di Sidoarjo sudah dilaksanakan pemilu kada dan saya bersyukur dan bergembira saya tidak meraih suara terbanyak di pemilu itu. Ini yang terpenting. Kenapa demikian saya merasa bersyukur dan bergembira? Ada banyak faktor yang melandasi pemilu kada. Jadi saya sedikit cerita bahwa majunya saya ini bukan semata-mata dikarenakan keinginan saya pribadi. Jadi saya ini kebetulan seorang guru, seorang dosen, dan saya cukup bangga dan bahagia dengan kehidupan saya untuk transformasi keilmuan. Nah, ujuk-ujuk tiba-tiba saya diminta oleh Cak Nun untuk mendampingi salah satu kandidat untuk maju pilkada. Dan itu permintaan itu kalau nggak salah kurang 2 hari sebelum pendaftaran dimulai. Jadi pendaftaran tanggal 27, tanggal 25 saya diminta. Tapi karena yang meminta ini Cak Nun, saya hanya bilang kalau ini perintah saya siap laksanakan gitu. Karena ini yang perintah Cak Nun. Nah ternyata bukan ujuk-ujuk Cak Nun perintah saya. Ternyata prosesnya 2 tahun. Ketika saya sebelumnya sekitar 3 tahun yang lalu itu didampingi oleh Cak Nun bersama-sama dengan korban lumpur yang ada di Sidoarjo. Nah, mulai itulah saya kemudian ikut dalam pilkada dan saya merasa Cak Nun perintah saya itu, saya ketika ngurusi lumpur itu ibaratnya masih TK dan itu oleh Cak Nun mungkin dianggap lulus dan saya disuruh untuk masuk ke kelas 1 SD, di mana sesuatu dunia yang lain itu saya temui pada pemilu kada di situ dan 3 bulan itu saya mengerti betul bagaimana kemudian carut marutnya demokrasi yang ada di negeri kita ini. Saya merasakan pada tingkat pemilu kada kabupaten itu perilaku-perilaku menyimpang dari para politisi, perilaku-perilaku menyimpang dari para tokoh ulama dan masyarakat, perilaku-perilaku menyimpang, dan saya melihat bahwa di dalam pilkada itu semuanya bisa dientertainerkan. Jadi tidak hanya lembaga pendidikan yang dientertainerkan supaya menjadi mahal, tidak hanya kesehatan yang kemudian menjadi wilayah entertainer sehingga menjadi mahal, ternyata agama pun juga dientertainerkan bisa di saat pilkada. Jadi ini yang menurut saya bisikan dari Cak Suko, inilah yang disebut dengan kapitalisasi agama. Jadi betapa misalkan tahlil dan yasinan itu menjadi satu hal yang biasa di masyarakat kita, tetapi karena pilkada itu kemudian tahlil dan yasinan itu dimintakan dana dan itu sangat luar biasa masif. Itu yang saya alami selama 3 bulan. Nah, tanggal 25 biar tidak terlalu malam, tanggal 25 kemarin itu menurut saya ketika mulai bulan Mei, Juni, Juli, saya berusaha maksimal bagaimana kemudian meletakkan sebuah idealisme dalam pemilihan kepala daerah. Idealisme yang saya maksud adalah bahwa seorang calon pemimpin kepala daerah itu harus jelas menunjukkan visi misinya. Tapi visi misi ini bukan sesuatu yang kosong, tetapi harus dibangun dengan sesuatu yang memang betul-betul ada keikhlasan untuk membangun sebuah struktur masyarakat melalui visi misi dan program kerja. Nah, tetapi rupanya di masyarakat kita visi misi itu nggak terlalu berharga, nggak terlalu penting karena sifatnya retorik. Jadi dianggap orang bilang ya
kapur barus nang jero lemari, ngedabrus gak mari-mari. Jadi ini retorik. Nah, yang kita bangun seperti itu. Nah, perkara kemudian dari visi misi itu masyarakat memahami, terus kemudian menjelang pilkada itu ada serangan fajar atau sodoko politik, saya bilang sama warga diterima saja. Tetapi ketika visi misi dari seorang calon dipahami, maka yang ia pilih adalah calon yang memang betul-betul mempunyai visi misi, mempunyai latar belakang bersih dan lain sebagainya, kan begitu. Nah, itu ideal saya, itu angan-angan saya. Jadi kita berkali-kali kampanye di mana-mana untuk menyebarkan visi misi, program kerja kesejahteraan masyarakat, membangun masyarakat madani, membangun Sidoarjo Metropolis. Itu dianggapnya bukan hanya semata-mata kapur barus tadi itu. Nah, tanggal 25 kemarin, sebenarnya tanggal 23-24, survei kami itu 2 kandidat itu beriring-iringan. Bahkan 3 survei yang kami pegang, saya atau dengan pasangan saya itu unggul 1,2%. Wah, luar biasa. Nah, saya pikir satu hari itu tidak ada sesuatu yang sangat luar biasa, sehingga kemudian saya yakin untuk membangun idealisme, membangun Sidoarjo ke depan itu bisa dilaksanakan. Nah, begitu tanggal 25 coblosan itu sudah mulai ada bukan lagi petasan, tapi sudah ada mulai bom. Dan itu dilaksanakan secara masif, bahkan beberapa tempat itu di depan TPS dengan langsung bagi-bagi, ada aparat di situ, ada panwas di situ, tapi nggak ada satu reaksi apapun. Dan ketika jam 1 kami dengan LSI mengadakan quick count, jam 2 ini sudah diketahui, saya kebetulan sama Rizal Marlarangeng dipanggil. Mas, kalau ini kenyataannya, ini kayaknya kita kalah. Saya bilang, kenapa bang? Saya nggak tahu, ini sudah konstan. Yang nomor ini sudah 60%, yang ini masih sekitar 19%. Dalam hitungan logika ilmiahnya statistik, ini nggak mungkin, ini mesti kalah. Maka ketika dinyatakan kalah tidak prioritas itu, saya cek 18 kecamatan. Saya telepon tenaga di lapangan, menginformasikan tidak ada petasan-petasan, tapi itu sudah bom dan dilakukan secara masif. Artinya masyarakat kita ternyata menyampaikan visi misi dan lain sebagainya itu ya sifatnya tadi itu hanya retorik, tapi yang penting adalah itunya. Maka ketika itu saya paham, oh ternyata masyarakat kita memang nggak bisa dibangun, belum bisa dibangun. Jadi mereka tidak bisa melihat lagi siapa calon dan ini dan itu sebagainya. Pokoknya ada pragmatisme itu yang dia lakukan. Jadi disinilah kemudian saya melihat idealisme saya dengan pragmatisme masyarakat tidak nyambung. Daripada begitu, saya langsung masuk ke kamar hotel di Sun City itu, kebetulan kita di situ. Saya terus tidur. Dan karena nggak beban, saya tidur. Nah, ketika saya tidur itu rupanya banyak telepon yang masuk dan karena nggak saya terima karena saya tidur, dikira saya shock. Padahal tidur. Loh, kenapa saya bisa tidur? Saya terus terang saja bersyukur. Kenapa bersyukur? Ternyata saya tidak mendapatkan suara mayoritas itu bukan karena visi misi jelek. Kalau misalkan masyarakat mengatakan, loh kenapa nggak milih nomor 5? Wah, visi misinya jelek, itu saya baru sedih. Kenapa nggak pilih nomor 5? Oh, ya ada indikasi nomor 5 ini pasangannya korup. Itu saya baru sedih. Kenapa nggak pilih nomor 5? Oh, nomor 5 itu sudah nggak bagus, itu baru sedih. Ternyata kenapa nggak milih nomor 5? Karena nomor sebelahnya itu memberikan sesuatu yang lebih banyak dan itu kita tidak bisa berikan. Lah nek ngono carane, ya saya mesti bersyukur gak dipilih, kan begitu. Sebab kenapa? Kita tahu berapa sih gaji bupati? Kalau saya lihat kemarin hanya 780.000 untuk 2 orang per tahun. Gaji wakil kira-kira 300 juta, sorry bukan ribu juta, 300 juta per tahun. Dikalikan 5 tahun 1,5 miliar. Dengan uang itu kan gak cucu. Dari mana memungkinkan kalau gak pakai misalkan seperti itu dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian membuat saya bersyukur saya dihindarkan dari permasalahan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya gembira. Gembira kenapa? Gembira tidak menjadi tidak menjadi bupati atau wakil bupati. Bayangkan kalau saya punya idealisme untuk membangun struktur masyarakat, dengan pragmatisme masyarakat yang ada gitu, saya pikir bupati tidak gemuk malah mati kurus. Ini yang membuat saya gembira.
Makanya begitu kemarin ini meskipun belum diumumkan siapa pemenangnya, siapa pemenangnya, melihat quick count itu, saya tadi mulai siang motong sapi 2. Dan sapi itu bukan dari saya, itu urunan spontanitas teman-teman. Kita mensyukuri dan kita potong sapi 2 ini sebagai simbol ternyata memang masyarakat susah dan 2 orang ini jadi korban dan dipotong saja. Setelah itu dagingnya dibagi-bagikan. Malam tadi kita bergembira bersama-sama dan kemudian bergembira bersama-sama. Saya ajak seluruh komponen saya terutama korban lumpur karena mereka selama ini setiap ketemu saya mesti nangis. Pak, gimana Pak? Mesti mengeluarkan air mata. Saya bilang seharusnya sampean gembira, saya nggak kepilih. Maka tadi saya ajak gembira semua. Cak Nun kemarin ngasih saran ayo ambengan, tumpengan. Tapi tumpeng itu kan biasanya kan kerucutnya di atas ya kan. Nah karena sistem struktur otak masyarakat kita sudah terbalik, kita balik tumpeng itu. Jadi lincipe ku ono nisor, sing gede ono ndukur. Ternyata bisa. Jadi dimancepno gini nggak tahu caranya gimana, tadi bisa. Luar biasa. Nah, inilah menurut saya teman-teman dari perjalanan ini, di antara teman-teman yang ada di sini barangkali memaksakan diri untuk mencalonkan kepala daerah, saya kasih nggak perlu banyak-banyak kampanye. Tipnya gak perlu banyak-banyak mengeluarkan visi misi sebab masyarakat kita nggak tahu visi misi. Daripada untuk pertemuan itu kumpulno duit tok, kejarno ae kumpulno duit sampean niku. Engko nek wis payahe kate coblosan bagin mesti menang. Dan setelah itu korupsilah banyak-banyak gitu ya. Nek gak ketahuan syukur, ketahuan rasakno buiku kan gitu aja. Jadi inilah yang kemudian menjadi dasar kita. Cak Nun, ternyata kita untuk membangun sebuah masyarakat yang bagus itu memang masih membutuhkan satu tenaga, tetapi kemudian saya katakan sama teman-teman tadi, jangan khawatir, justru kita tidak menjadi pejabat itulah kita bisa membangun community development yang lebih bebas dan lebih mandiri untuk kesejahteraan kita semuanya. Saya pikir itu yang menjadi poin kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rek, aku kepingin jelasno coro desa ae. Jadi ada kelompok yang sudah mengeluarkan uang 7,8 triliun sekarang untuk membangun rumah 13.000 warga lumpur. Itu saya kawal supaya mereka benar-benar dibayar dan alhamdulillah memang dibayar 6 kali lipat harga tanahnya dan 5 kali lipat harga rumahnya. Jadi sekarang mereka agak lumayan kesejahteraannya dan insya Allah dalam waktu setahun sampai 1,5 tahun ke depan semua sudah beres. Tapi saya tidak terima hanya dibikinin rumah. Itu pun juga kan dibikinin rumah bukan karena kesalahan hukum, bukan karena vonis, tetapi karena nurani saja. Dan itu urusan saya sama yang bersangkutan, bukan urusan negara dan pemerintah dan hukum Indonesia. Terus aku yang jaluk ojo mek iku rek nek kon kate ini kan masalahnya bukan kamu kaya, bukan kamu besar, bukan kamu hebat dan berkuasa,